1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat. Semangat pagi. Semangat. Sip, mantap. Pagi ini adakah yang kurang sehat? Iya. Selalu jaga kesehatan karena cuaca yang tidak bisa menentu, kadang panas, kadang dingin. Kalau kita tidak bisa menjaga, nanti kita akan mudah terserang penyakit. Akhirnya apa? Tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, tuh lanjut. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar, dipimpin oleh ketua kelas. Iya mas. Berdoa berat. Berdoa mulai. Pagi ini adakah yang tidak berangkat? Tidak? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita sebagai warga Indonesia ya, untuk memiliki jiwa nasionalisme ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya jiwa nasional kita selalu tertanam. Bahasanya banyak jeripayah dari para pejuang untuk membuat Indonesia merdeka. Maka dari itu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap sempurna. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sikap sempurna ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang berani memimpin ke depan? Oke, Mbak Naswa. Yuk Mbak. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Siap? Indonesia
kasih Mbak Naswa. Ya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga jiwa nasional kita selalu tertanam ya. Kemudian sebelum Pak Heri lanjut ke materi selanjutnya, ya, Pak Heri akan mencoba mengingat kembali pembelajaran yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang gaya. Apakah itu gaya? Siapa yang bisa? Cuk? Oke, Mbak Kaila. Tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Ada yang lain? Tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Tepat banget. Tepuk tangan buat Mbak. Contoh tarikan. Kemarin apa? Contoh tarikan terhadap suatu benda. Contoh tarikan. Gaya tarik. Contohnya apa saja? Siapa yang bisa? Boleh. Menarik tanah. Menarik kapel. Pintu kulkas. Mantap, menarik pintu kulkas, menarik meja, menarik kursi, banyak sekali ya tarikan. Kemudian contoh gaya dorong, apa kemarin? Mendorong mobil. Mendorong mobil, bagus sekali. Mendorong sepeda. Mendorong sepeda, Mendorong motor. mendorong sepeda motor. Oke, apalagi? Mendorong meja, banyak lagi lainnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita telah melakukan sebuah gaya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek, ya. Gaya gesek. Nah, pada gaya gesek ini nanti kalian yang pertama tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar gaya gesek dan pengaruhnya. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu gaya gesek, ya. Kemudian sifat gaya gesek atau yang mempengaruhi gaya gesek. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menulis laporan tentang gaya gesek terhadap benda. Ya, kegiatan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu nanti kalian menulis laporan. Ini berarti kalian akan melakukan sebuah percobaan tentang gaya gesek, ya. Percobaan tentang gaya gesek diharapkan nanti semua dari kelompok 1, 2, 3, 4 ini aktif dalam melakukan percobaan, ya. Kemudian setelah melakukan percobaan, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan atau mempresentasikan. Jadi setiap kelompok nanti mempresentasikan maju ke depan hasil laporannya, laporan tentang gaya gesek terhadap benda. Jadi nanti kelompok 1 maju, 2 maju dan seterusnya. Kelompok yang di belakang memperhatikan kemudian menanggapi. Paham? Di setiap kelompok menanggapi tentang hasil percobaan tersebut. Paham? Oke. Itu selanjutnya, ya, kita lihat video gaya gesek berikut. Sebelum lihat video ini, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu kali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke.
berikut ini. Kita akan belajar tentang gaya gesek. Pernahkah kamu bermain kelereng di tanah berpasir? Bagaimana gerak kelerengnya? Lalu, apakah kalian pernah bermain kelereng di lantai keramik? Menurutmu, apakah kelereng lebih mudah bergerak di tanah berpasir dibandingkan lantai keramik? Nah, anak-anak, ternyata ketika kelereng digerakkan di tanah berpasir, gerak kelerengnya menjadi sulit dan tidak dapat bergerak dengan jauh. Sedangkan ketika kelereng digerakkan di lantai keramik, kelereng akan dengan mudah untuk bergerak dengan jauh. Hal ini karena berkaitan dengan gaya gesek antara kelereng dengan permukaan tanah atau permukaan keramik. Tahukah kamu apa itu gaya gesek? Gaya gesek ini dapat terjadi ketika dua buah benda saling bersentuhan. Nah, jadi gaya gesek adalah gaya berlawan arah dari satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Semakin licin atau halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya, sehingga benda mudah bergerak. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya, sehingga benda sulit bergerak. Gaya gesek memiliki manfaat bagi kita, namun ternyata gaya gesek juga dapat merugikan kita. Manfaat gaya gesek yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir dan menahan benda agar tidak bergeser. Sedangkan kerugian gaya gesek yaitu menghambat pergerakan benda dan mengikis permukaan benda yang bergesekan. Gaya gesek dapat diperkecil atau diperbesar. Berikut ini adalah cara memperkecil gaya gesek. 1. Memperhalus permukaan benda. 2. Memasang roda pada bagian bawah benda. 3. Memberi pelumas pada rantai sepeda. Cara memperbesar gaya gesek. 1. Pembuatan alur pada ban kendaraan. 2. Memberi tekstur pada lantai kamar mandi. 3. Kulit pada sepatu bola. Itulah materi mengenai gaya gesek yang dapat kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ya, ini adalah video gaya gesek. Dari video tersebut, oke, apa yang bisa kalian temukan? Siapa yang bisa? Apa yang kalian temukan? Apa itu gaya gesek dari dalam video tadi? Apa itu gaya gesek? Siapa yang bisa? Apa itu? Pak Naswa. Oke, gaya gesek. Oke, akibat dua permukaan yang saling bersentuhan. Dua permukaan yang saling bersentuhan. Ya, gaya gesek. Di situ tadi sudah ditampilkan. Contohnya adalah bermain kelereng. Di mana tadi? Di tanah dan di lantai. Di tanah dan di lantai. Ya. Terdapat perbedaan. Pernah kalian melakukan bermain kelereng di lantai dan di tanah? Gimana? Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Di lantai bagaimana? Lajunya lebih cepat. Kalau di tanah lebih sulit bergerak. Oke. Nah, untuk itu, gaya gesek itu
ada beberapa pengaruh. Ya, gaya gesek tadi sudah dijelaskan dalam video. Ya, ada banyak manfaatnya, ada juga kerugiannya. Ya, ada manfaat serta ada kerugian. Ya. Selain itu gaya gesek juga bisa diperbesar juga diperkecil. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, pernahkah kalian mengangkat atau memindahkan suatu barang di rumah? Pernah. Barang tersebut besar atau kecil? Besar. Nah, bagaimana caranya? Coba Pak Heri minta tolong satu siswa maju, kalian yang lain memperhatikan. Siapa yang berani maju dulu? Oke, Mas Zidan. Mas Zidan. Sekarang, coba pindahkan sebentar, pindahkan meja ini dengan caramu. Bagaimana cara memindahkan meja? Oke, dorong. Kemudian, gaya apa yang dilakukan oleh Mas Zidan? Selain gaya gesek, gaya otot. Ya, terima kasih Mas Zidan. Baik dulu. Nah, misalkan meja ini, Pak Heri kasih beban yang lebih besar lagi. Bayangkan Pak Heri kasih beban besar, ya, di atasnya. Bisakah Mas Zidan memindahkan meja yang dikasih beban yang besar tadi dengan dorongan? Maka tenaga yang dikeluarkan, gaya otot yang dilakukan juga akan besar. Bagaimana cara untuk memindahkan tersebut? Kalian akan Pak Heri kasih sebuah berarti hanya pada gambar di depan ini. Bagaimana cara memindahkan benda yang besar ini? Selain ini cara kalian sudah dapat gambaran, di rumah nggak ada beban yang besar. Bagaimana caranya? Nah, nanti Pak Heri kasih lembar kerja tentang video tadi dan bagaimana cara memindahkan barang ini. Kalian tuangkan ke dalam idemu, ke dalam sebuah gambar. Kalian gambar idemu, diskusikan dengan kelompok bagaimana cara yang lebih mudah dalam memindahkan beban yang besar tadi. Paham? Gambar. Nah, selain menuangkan ide, di sini ada beberapa pertanyaan. Diskusikan dengan kelompok kalian. Diskusikan dengan teman kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada. Diskusikan. Ada pertanyaan tentang lembar kerja? Tidak ada. Paham ya? Boleh. Ini diskusikan, ada pertanyaan ini nanti diskusikan bagaimana cara yang kalian lakukan untuk mempermudah memindahkan barang tersebut. Nah, ini kamu jawab. Paham? Diskusikan ini. Boleh tarik dulu dengan video tadi. Pak Heri kasih waktu 5 menit cukup? Ditulis nama kelompok anggotanya.
dikasih. Nah, kali nanti dikasih apa? Oke. Nah, pokoknya ditulis. Nanti ini hasilnya kita pakai nanti tugas nomornya di sini kamu tuliskan. Nanti ini nggak usah maju. Nggak usah maju aja. Di bahasa yo, yang arti masuk itu di bahasa teman gue, hubungan ini. Ini bagaimana cara ini isi? Ayo. Idenya apa itu? Dengan memberi apa itu? Oke, di awarna ya di hasil yang bagus. Idenya dikasih apa itu? Dikasih apa? Bagus. Bisa apa? Ya tahu? Menurut kelompok kalian, cara ini sangat mudah dan karena apa? Karena apa? Gambarnya dan sudah. Ide gambarmu kamu warnai, oke? Ingat, ide apa ini? Ini, nah. Idenya apa ini? Idenya apa ini? Dibuat.
Boleh. Sudah selesai? Ada kesulitan enggak? Nah. Oh, satu itu dibacakan boleh ya. Bicarakan apa, mau bawa apa itu? Yang harus dibuat aku loh. Nanti pakai pensil. Gambarnya bagus ya. Sip. Jadinya oke. Ini juga nih. Biar jelas. Gambarnya jangan ragu-ragu kalau gambar ya. Bapak jangan ragu-ragu. Oke. Gimana? Sudah? Ya. Ya. Dengan oke, kesimpulannya dari nomor kamu itu ya. Tunggu yang lain dulu ya. Ini belum ini. Kelompok Mbak Cantik. Kelompok Mas ada Danis sudah selesai? Sudah. Kelompok Mas Didan? Kelompok Mbak Nada? Sudah. Kelompok Mas Adam? Belum? Ya, tinggal sedikit. Oke.
Halo. Halo. Hai hai. Oke. Ya. Kita bahas tentang bagaimana cara memindahkan kontainer atau benda tersebut. Oke, kalau bendanya sangat besar. Oke. Eri minta tolong kelompok 3. Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mempermudah memindahkan barang tersebut? Siapa yang membaca? Coba kelompok Mas Danis. Memberi yang keras, yang keras. Memberi kain di bawah barang tersebut, di bawah kontainer ini ya. Berarti ketika itu Mas Danis menggunakan gaya apa? Kalau di bawahnya menggunakan kain, gaya dorong atau gaya tarik ya. Supaya mudah, kelompok Mas Danis memberi kain di bawah ini ya. Biasanya silakan memindahkan almari, bawahnya dikasih kain atau keset supaya lebih mudah. Kemudian nomor 2, kelompok masih kelompoknya Mas Danis. Adakah gaya yang muncul ketika kamu memindahkan barang tersebut, Mas? Ada gaya gesek dan gaya otot. Oke, ada gaya gesek dan gaya otot. Oke, gaya gesek dan gaya otot. Nah, untuk memperketat gaya gesek tadi kelompok Mas ini memberi kain. Oke. Kemudian kelompok Mas Zidan. Selain memberi kain, kelompok Mas Zidan, kelompok kamu untuk memindahkan kontainer atau barang tersebut dengan cara apa, Mas? Memindahkan rumah supaya ada gesek yang kecil. Berarti memberi pelumas. Jadi di sini dikasih pelumas gitu ya. Oke, itu juga cara untuk memperkecil gaya selain memberi kain atau keset, kemudian memberi pelumas. Oke, kelompok Mas Adam. Tadi sana kain, sini pelumas. Kelompok Mas Adam, ide apa yang bisa kamu lakukan untuk mempermudah memindahkan benda tersebut? Diberi roda, bawahnya dikasih roda. Bagus sekali ya. Selain pelumas, selain kain, bawahnya juga dikasih roda. Ini akan mudah sekali ketika barang yang besar dipindahkan ke tempat lain. Gaya geseknya akan kecil sehingga mudah. Mau ditaruh depan, belakang, mau dipindahkan tempat kemana saja mudah. Dengan pemberian roda. Kelompok Mbak Nada, idemu apa untuk memindahkan barang tersebut? Dikasih roda, sama dengan kelompok Mas Adam. Oke. Di sana tadi kain, pelumas, roda, kelompok satu juga pemberian roda. Yang paling efisien itu adalah pemberian roda. Semuanya bisa untuk memperkecil gaya gesek. Mau dibuat kemana saja, asalkan gaya gesek kecil. Selain pemberian gaya gesek, memindahkan benda juga bisa dengan cara apa ini? Tapi kalau angkat barang itu besar, buayanya juga besar. Maka ide-ide kalian ini cukup bagus, yaitu memperkecil gaya gesek. Kemudian kesimpulan kelompok Mas Zidan, kesimpulannya apa, Mas?
yang keras biar teman yang lain dengar. Yang keras. Ya. Yang keras biar kelompok 2 bisa dengar. Oke, menurut kelompok Mas Zidan, pemberian pelumas sangat efektif karena memperkecil gaya gesek sehingga apa tadi, benda yang dipindahkan dapat dipindahkan dengan mudah. Kesimpulan dari kelompok Mas Adam. Kelompok Mas Adam. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kayak ini minta tolong kalau dari kelompok 3 idenya, gambar idenya tunjukkan ke teman-teman kalian. Kelompok 3. Oke. Nah, sip, bagus gambarannya. Kemudian kelompok 2, lihat gambarnya ide. Wow, yang tinggi biar ya. Oke, kelompok 1 idenya. Yang tinggi ya. Wah, bagus ya. Ya, nanti warnanya, nggak apa-apa. Kelompok Mas udah yang tinggi, ya. Lihatkan teman-temannya. Oke, sip. Oke. Ini tadi ya, ini adalah cara ide kalian untuk memindahkan barang, untuk memperkecil gaya gesek dengan beberapa cara, dengan beberapa ide, pemberian pelumas, pemberian roda, pemberian kain, gaya gesek, ya. Pemberian pelumas tadi bisa dilakukan ketika mesin, tahu mesin motor, tahu nggak? Nah itu pemberian pelumas supaya gaya gesek antara besi dengan besi kecil. Selain mesin ada juga apa? Rantai dengan gear, itu juga pemberian pelumas supaya tidak terjadi aus atau pengipisan. Kalau aus pengipisan lama-kelamaan gear akan habis. Kemudian kalau di mesin tidak ada pelumas, mesin tidak akan jalan sehingga motor mogok, mesinnya berhenti kalau tidak ada pelumas. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya. Untuk lebih memahami lagi, tadi sudah mempunyai ide, untuk memperkecil gaya gesek. Ide kalian sudah, cara untuk memperkecil gaya gesek. Kemudian, sekarang akan kita pahami tentang hal-hal yang bisa terjadi gaya gesek itu dipengaruhi oleh apa? Sifat gaya gesek itu apa? Nah, dengan memperhatikan video percobaan di depan ini, kalian perhatikan, kemudian nanti dari video itu kalian praktekkan, kalian coba, bereksperimen dari kelompok 1, 2, 3, 4 melakukan percobaan, kemudian mendiskusikan, mendiskusikan hasil dari percobaan. Ya, coba perhatikan video percobaan gaya gesek berikut. Kita belajar tentang 4 praktek kita ya. Gaya gesek. Kalau kita adalah yang pertama kita
sudah bisa mempunyai solusi dari bahan isolasi atau betul. Kenapa harus menggunakan kita? Karena kita menggunakan ini supaya mudah dilepas ujian. Jadi kalian bisa menggunakan. Nah ini satu permukaan kardus harus tertutup ya. Ini kita bisa tutup, kemudian jepit dengan pipet kiri kanan supaya seimbang. Kemudian atas bawah juga supaya seimbang juga. Nah, sehingga satu bagian kardus ini tertutup oleh kertas nasi. Begitupun untuk yang satunya. Ini bisa ditutup dengan nasi. Caranya seperti tadi bisa dilakukan dengan paper plate ini. Tutup bagian nasi ke depan supaya seimbang. Lalu kita bikin bagian bawahnya juga ke depan. Jadi dua penggunaan kardus ini sudah tertutup oleh dua media yang berbeda ya. Yang satu kertas minyak atau kertas disebut kertas nasi, yang satu lagi adalah ampas. Baik, ini untuk yang pertama. Sampai di sini kalian bisa mengikuti ya. Nah, anak selanjutnya setelah kita mempunyai dua kardus dan kardus ini, kita akan mencoba membuat lintasan untuk daerah saya. Yang pertama kalian bisa mencari benda yang cukup tinggi, bisa kardus atau tidak ada kardus, mungkin tumpukan buku atau apapun itu yang jaraknya dari meja itu lebih tinggi dari meja ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meletakkan kedua benda ini. Nah seperti ini ya. Jadi posisinya usahakan kemiringannya cukup curam lah ya. Kemudian kalau ini geser-geser terus, nanti anak bisa mengganjal bagian depannya dengan benda kecil yang lain. Nah di sini bapak adanya mousepad, ini bisa mengganjal bagian bawah. Kalian bisa menggunakan ini. Nah pertama seperti ini. Ini lintasan jalur yang tidak gampang untuk mempraktikkan atau mencoba gaya geser. Yang pertama, percobaan pertama kita akan mencoba sebuah koin, uang koin atau uang logam. Ini akan kita letakkan pada lembaran atau pada lintasan kertas nasi ya. Baik, kita akan coba dulu. Oke, tapi sebelumnya anak-anak sudah membuat ini. Kalau sudah, nanti bisa sambil dicoba sendiri ya. Oke, yang pertama kita letakkan satu koin pada lintasan kertas nasi ini. Maka uang logam tersebut akan muncul dengan cepat. Dengan uang logam yang sama, kita akan pindahkan ke lintasan ampas. Dari awal saja sudah tersandar ya. Ada perbedaannya ya dari kecepatannya. Supaya lebih bisa menghentikan lagi, kita akan adu koin pertama dengan koin kedua. Ini koinnya sama-sama uang logam 500 ya. Tidak ada yang berbeda. Dan perhatikan bapak tidak akan sulap, jadi nggak perlu terlalu serius karena tidak akan berubah. Kita hanya akan menggeserkan ini saja ya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita akan jatuhkan secara bersama-sama ya. Coba kalian hitung 1 sampai 100. Nggak usah teman-teman, angka 3 aja. Oke, 1, 2, 3. Nah, ya, ini tidak bisa jatuh. Ya, kita akan coba lagi. 1, 2, 3. Masih sama. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Kenapa bisa tertahan di sini? Sebenarnya ini bisa jatuh. Ini bisa jatuh. Nah, jadi ada beberapa halangan yang membuat uang koin ini terhambat untuk jatuh ke situ. Ya, nanti akan kita bahas di kesimpulan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita coba dengan penghapus. Penghapus ini yang pakai gambar baik. Tetap penghapus, ya. Nah, anak kita akan mencoba percobaan kedua dan biasa dengan menggunakan penghapus. Penghapus ini bahannya terbuat dari karet, ya, karet penghapus bukan karet yang lain. Kita akan coba pada lintasan kertas minyak.
Oke, dengan mudahnya penghapus itu bisa muncul dengan penghapus yang sama pada amplas. Waduh, sepertinya nggak berat ya, sama seperti berat untuk melangkah. Yang berikutnya kita coba dua penghapus ini bersama-sama. Ini semoga langkahnya menjadi ringan. Siap ya, kita lihat 1, 2, 3. Maaf, itu nggak berat. Harus bersama-sama. 1, 2. Ya. Terima kasih. Semangat pagi. Dari percobaan ini, oke, dari video percobaan ini, ya, kalian, oke, nanti akan melakukan sebuah percobaan seperti pada video itu untuk menggali lebih dalam lagi tentang pengaruh gaya gesek, ya, tentang pengaruh gaya gesek. Nah, dalam percobaan tadi alat yang diperlukan apa? 1. Apa tadi? Apa? Bagus. Kemudian uang koin. Oke, kelereng. Penghapus. Oke, amplas. Apa lagi? Kertas minyak. Yang di kertas minyak, amplas, kardus dibuat sebagai apa? Papan seluncur atau lintasan. Kemudian penghapus, koin, yang satunya tadi apa? Kelereng sebagai benda yang akan diluncurkan. Melalui video ini Pak Eri akan kasih kalian sebuah lembar diskusi dengan kelompok kalian, untuk mencari pengaruh tentang gaya gesek. Ini dikerjakan dengan kelompok, nanti bereksperimen, atau melakukan percobaan. Percobaan alatnya tadi apa? Papan seluncur. Di sini sudah Pak Eri sediakan papan seluncur dengan menggunakan apa? Coba alat dan bahan. Yang pertama apa, Mas Adam? Coba bacakan Mas Adam. Alat dan bahan yang pertama apa? 2. Ini depan ini. Yang Oke, 2 lintasan, kasar dan halus. Di sini sudah Pak Eri sediakan papan lintasan, yang A sebagai lintasan kasar dan yang B sebagai lintasan halus. Kemudian alat dan bahan yang kedua, Pak Eri minta tolong bacakan Mas Zidan. Lanjut lagi. Ya, yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu koin. Ayo. Koin, penghapus, kain, penghapus, dan benda lainnya, kelereng. Saya sudah sediakan kelereng. Nanti di sini bisa dipraktekkan dari kelompok. Ada kelereng, ada penghapus, ada koin, dan satu benda lainnya. Ini apa ini? Benda apa? Balok kayu. Nanti kalian praktekkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalian cari, kalian gali apa yang mempengaruhi
kayak itu. Oke. Urut atau siapa yang berani terlebih dahulu melakukan percobaan? Ayo, siapa yang berani? Oke, Mbak Nanda, kelompok Mbak Nanda berarti kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti ya. Sambil mencari jawaban. Oke, ayo. Semangat, semangat. Yo. Coba. Benda yang pertama apa? Aja nanti. Nah, benda yang pertama apa? Koin. Oke. Coba lakukan percobaan. Ya, 1, 2. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, itu kamu cari apa alasan kok benda yang di lintasan B dan lintasan A berbeda. Oke. Kemudian benda yang kedua apa? Oke. Apa itu benda yang kedua? Oke, penghapus. Oke, lagi. Oke, tempat yang mana? Satu di bawah. Yang B. Oke. Kemudian yang kelereng. Oke. Lereng, coba. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. Oke, benda lainnya. Lintasan yang A dulu bagaimana? Harusnya bukan gitu. Ya. Bisa nggak? Oke. Kemudian yang lintasan B. Oke. Kalian cari mengapa benda-benda tersebut berbeda hasilnya dengan menjawab pertanyaan dari lembaga kerja ini. Diskusikan dengan kelompok. Oke. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang meluncurkan? Diberikan bareng. Ya. Oke. Kemudian benda kedua. Kenapa ini dengan ini berbeda? Nanti diskusikan ya. Benda kedua. Bareng. Tempat mana ya jatuh? Oke. Berikutnya benda yang ketiga. Lihat. Oke. Kemudian benda yang terakhir. Apa itu benda apa itu? Balon air. Oke. Diluncurkan. Boleh yang mana yang duluan? Ini ya posisinya ya. Dorong. Oke. Berhenti ya. Oke. Nah, dari percobaan beberapa benda ini kamu diskusikan dengan kelompokmu. Oke? Pak? Oke. Kelompok ketiga. Apa yang menentukan? Ayo, kelompok ketiga. Oke. Dari sini. Sini. Yang satu sini. Biar kelihatan. Oke. Yang pertama apa? Tadi. Mana? Ini. Yang pertama apa? Koin. Oke. Lintasan A dan B. Oke. Lagi, ulangi lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya. Paham ya? B dan A ada perbedaan? Jangan nanti diskusikan dengan
kelompok apa yang mempengaruhi perbedaan. Oke. Kemudian benda yang kedua apa? Menghapus. Lagi. Kemudian yang terakhir adalah lereng. Ada perbedaan nggak lereng? Tidak, sama. Nanti diskusikan kenapa poin penghapus lereng ini berbeda-beda. Kamu diskusikan ya. Kemudian benda yang terakhir adalah apa itu? Balok kayu. Coba dorong. Oke. Beda nggak? Ya, kenapa itu berbeda? Kamu diskusikan dengan kelompokmu, ya, untuk memecahkan masalah tersebut. Pak? Oke. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4. Ya, dari sini. Ya, sini. Nah, apa dulu? Beda apa dulu yang dalam soal itu? Oke, ya. Bandingkan. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi. Ya. Nah, oke. Kemudian apa yang kedua? Lagi. Kenapa kok sama? Nanti lihat permukaannya. Oke. Kemudian lereng. 1. Lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir adalah apa ini? Kira-kira apa? Balok kayu. Mudah luncurkan. Ada perbedaan nggak? Di lintasan A dan B. Oke. Ada perbedaan nggak? Ada. Kamu diskusikan. Kenapa setiap benda berbeda-beda terhadap lintasannya? Apa ini? Kasar dan yang lain. Kamu diskusikan dengan kelompokmu. Oke. Setelah melakukan percobaan, kamu diskusikan dengan kelompokmu. Ada apa saja pengaruhnya terhadap gaya? Kenapa benda A, poin, lereng, penghapus, balok kayu berbeda-beda hasilnya, bahkan ada yang sama. Kamu diskusikan ya. Kak Eri kasih waktu 5 menit. 5 menit. Diskusi ya, nanti kelompok 2 ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Ya? Tuh. Oke. Tuh. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kita lakukan presentasi. Kelompok siapa yang ingin maju mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, kelompok Mbak Nanda, sini Mbak, yuk. Yang lain perhatikan. Yuk.
keras. Kenalkan, saya Vera, Kaila, dan Beril. Dari kelompok 1, saya akan menyampaikan hasil uji kami. 1. Apa yang terjadi pada koin tersebut pada bilangan A dan B? Bilangan A, koin berhenti. Koin di bilangan B bergerak cepat. Apa yang terjadi pada koin tersebut pada bilangan A dan B? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok Anda. Oke, jadi tadi pada lintasan A koin berhenti, pada lintasan B koin berjalan. Oke, ini dipengaruhi oleh satu. Apa yang mempengaruhi? Lintasan kasar dan halus. Kemudian luas permukaan. Dan yang terakhir adalah bentuk kelereng, penghapus, dan koin luas bentuknya berbeda-beda. Maka hasilnya juga berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya yaitu setelah kalian melakukan beberapa percobaan diskusi, kalian akan kasih soal untuk mengerjakan atau mengetahui pemahaman kalian, ya. Soal singkat, ATC singkat. Oke. Oke, kerjakan sendiri-sendiri ya. Waktu 2 menit. Soal 5 soal. Oke. Dan oke. Sudah selesai? Sudah selesai, Mas Adam?
Gak sering ya? Oke. Sebelum kita mengoreksi, kita menyanyikan lagu Menggapai Bintang. Oke, siap? Halo. Semua siap? Kita nyanyikan lagu Menggapai Bintang. 1, 2, 3. Tangan ke atas, Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang, guru yang rapi, siap koreksi. Siap koreksi? Oke. Nanti yang salah dicoret. Oke. Salah dicoret. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gaya geser? Oke, gaya yang dipengaruhi oleh dua benda yang bersentuhan. 2. Gaya geser berlawanan dengan arah gerak benda. Betul. Untuk memperbesar gaya gesek, maka alas permukaan benda dibuat. Nomor 4. Tujuan pemberian pelumas pada mesin motor. Oke, supaya gaya gesek kecil. Oke. Nomor 5. Apa yang terjadi jika benda bergesek tidak diberi pelumas? akan terjadi aus. Akan terjadi aus. Oke. Apa tujuan ban motor dibuat kasar? Mas Adam, apa tujuan ban motor dibuat kasar? Mantap. Untuk memperbesar gaya geser. Oke. Yang terakhir, untuk memperkecil gaya gesek, maka alas permukaan benda dibuat. Untuk memperkecil permukaan dibuat halus. Oke. Sekarang dikumpulkan. Bukan? Oke. Oke. Oke, nah. Soalnya saja. Oke, soalnya saja. Oke, berarti tidak ini aja. Ini aja. Hasilnya, bacakan ya. Bak nada 100, perak 80, Rian 70, cantik 100, Sofi 90, Adam 80. Oke. Ya. Selanjutnya. Oke. Nah, dari apa yang kita pelajari, kita sampaikan pada akhir pelajaran, yaitu apa yang kita pelajari tadi tentang gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda. Oke. Nanti yang hasilnya kurang, Pak Eri kasih remedi atau soal dikerjakan di rumah. Kemudian yang sudah dapat tetap Pak Eri kasih soal penilaian kerjakan di rumah. Kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang gaya pegas. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Pak Eri cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mas Rian.